Hai everyone, saat berkonsultasi jurusan, pernah ada seorang siswa SMA yang sebetulnya ingin jadi guru, tapi teman-temannya pada heran, "Hah, kamu mau jadi guru?" Akhirnya anak ini pun jadi ragu-ragu. Guru seringkali dikaitkan dengan profesi yang tidak menjanjikan, khususnya dalam hal keuangan, atau istilahnya nggak ada duitnya. Jadi bayangan guru itu masih seringkali naik sepeda ontel kayak zaman dulu mungkin ya. Padahal coba amati di sekitar kita. Sekolah National Plus atau International School menjamur 10-15 tahun belakangan. Guru-guru dituntut untuk mengajar dalam bahasa Inggris, padahal banyak yang belum siap. Akibatnya, bahasa Inggris acak-acakan atau ala kadarnya. Jadi guru yang bisa mengajar dalam bahasa Inggris dengan baik, kebutuhannya meningkat pesat, bahkan diperebutkan. Kali ini kita akan membahas mengenai jurusan pendidikan, khususnya untuk anak usia dini, atau disingkat PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini. Jurusan ini seringkali terlewat dari pilihan kita pada saat ingin menentukan pilihan jurusan. Padahal, menurut pengamatan saya selama menjadi konsultan karir, banyak anak yang menurut saya itu cocok dan akan suka di bidang ini. Nah, bagi yang suka anak kecil dan suka seni apapun termasuk seni musik, drama atau pertunjukan, kerajinan tangan, jurusan ini sebetulnya menarik karena pekerjaan sehari-harinya memang berkaitan dengan itu. Bicara soal prospek, saat ini baru 22% guru TK di Indonesia yang merupakan lulusan S1. Sedangkan pemerintah kita saat ini sudah menargetkan tahun 2020 semua guru TK di Indonesia harus lulusan S1. Itu baru jenjang studinya harus S1. Alangkah baiknya kalau memang sesuai dengan bidangnya, yaitu memang lulusan pendidikan anak usia dini. Selain itu, Child Care Center atau tempat penitipan anak itu akan menjadi tren masa depan dibandingkan menggunakan jasa babysitter. Kita tahu makin lama makin sulit untuk mencari babysitter ya, apalagi ditambah dengan cerita-cerita mengerikan seperti bayi diberi obat tidur dan sebagainya. Di luar negeri, kebanyakan kedua orang tuanya bekerja, sehingga seringkali memang bayi sudah dititipkan di Child Care Center sejak awal. Di sana Child Care Center itu termasuk playgroup dan TK. Jadi tidak ada, jarang sekali ditemui bahwa ada anak yang menangis di hari pertama sekolah karena harus berpisah dari orang tuanya, karena mereka sudah terbiasa dititipkan sejak bayi. Di luar negeri, Child Care Center itu selalu dipegang oleh orang-orang yang memiliki sertifikasi atau sertifikat di bidang Early Childhood Education atau pendidikan anak usia dini tadi. Jadi orang tua lebih tenang, karena kalau ada perkembangan anak yang tidak sesuai dengan usia wajarnya, orang tua bisa diberitahu. Babysitter seringkali tidak mengerti soal ini. Tren ini saya rasa akan makin booming di Indonesia dengan makin banyaknya kedua orang tua yang harus bekerja. Jadi secara bisnis, membuka Child Care Center yang termasuk playgroup dan TK, saya rasa layak untuk dilirik secara prospek. Apabila terbukti bagus, bahkan bisa dilanjutkan untuk membuka jenjang berikutnya, SD dan seterusnya. Sayangnya, hingga saat ini berdasarkan data di BANPT atau Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, hanya ada 2 universitas di Indonesia yang memiliki akreditasi A untuk jenjang S1 untuk program studi pendidikan anak usia dini. Yang satu ada di Jogja, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta, dan yang satu lagi ada di Bandung, yaitu UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia. Di luar negeri pilihannya lebih banyak. Bachelor of Early Childhood Education biasanya mencakup mulai dari bayi baru lahir hingga usia yang berbeda-beda. Ada universitas yang mencakup dari bayi baru lahir hingga usia 5 tahun. Ada juga yang hingga usia SD kelas 3. Silakan dicek di masing-masing website universitas. Tapi bagi yang suka praktek, di Australia ada pilihan menarik. Contohnya ada di Victoria University yang terletak di kota Melbourne. Karena di Victoria University mereka juga punya program politeknik atau program siap kerja di mana kita bisa mendapatkan diploma. Jadi dalam kurun waktu 1,5 tahun kita bisa langsung praktek berhubungan dengan anak-anak di Child Care Center di sana. Jadi setelah lulus dari diploma, kita mendapatkan sertifikat sehingga kita bisa bekerja part-time sambil melanjutkan pendidikan ke jenjang S1.
Victoria University's Diploma of Early Childhood Education and Care is a 3-semester program. Upon completion of the diploma, students do have the option of continuing into our Bachelor of Education Early Childhood Primary, which is normally a 4-year or 8-semester course. However, graduates of the diploma program do gain up to 8 units of study, or equivalent of 1 year advanced standing into the degree. So while some students might be concerned that the diploma is 3 semesters long and that it might lengthen the duration of the program, the overall costs of the program don't differ because the diploma tuition fees are quite significantly lower than the degree tuition fees. And we think that the diploma program provides fabulous practical experience and through the placements at childcare centres for students, and it also provides that added benefit that if a student does decide to continue on to the degree program, they've got a recognised qualification which allows them to actually work in Australia in a childcare centre or in a kindergarten, and not having to find other part-time work which might not be related to their career and their professional aspirations. Nah, cukup menarik bukan? Khususnya bagi cewek-cewek yang mungkin setelah lulus sebetulnya tidak ingin berkarir, tapi ingin bekerja sebagai ibu rumah tangga. Ilmunya tetap masih bisa bermanfaat karena bisa dimanfaatkan untuk mendidik anak dengan baik. Karena pendidikan anak usia dini itu sangat berpengaruh pada pembentukan karakter anak dan kesuksesan untuk masa mendatang. Saya Ina Lim dari jurusanku.com, Transform Your Life.